Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di ibadah online hari Minggu kita pada hari ini. Ibu harap semua adik-adik ada sehat-sehat ya. Untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita angkat pujian yang berkata Selamat Pagi Tuhan. Semua harus menyanyi dengan semangat ya. Harus tepuk tangan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, betapa indahnya. Satu kali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, betapa indahnya. Oke adik-adik, kita akan lanjut lagu yang kedua. Karena ini lagu pakai gerakan, jadi ibu mau adik-adik semua harus berdiri. Semua menyanyi yang semangat ya. Kita menyanyi lagu Cuip Cuip Pam Pam Pam. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Oke, baik adik-adik. Sekarang semuanya duduk, semua duduk tenang. Jangan ada yang mau korek kanan, mau korek kiri. Sekarang kita mau berdoa. Karena itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Semua harus berdoa, tutup mata, sikap manis-manis karena kita menghadap Tuhan ya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa manis yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena sampai dengan hari ini kami masih ada, meskipun kami tidak bersama-sama untuk mengikuti ibadah, tapi kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau bersama-sama dengan kami. Ini doa ini permohonan kami, biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh terjadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyi lagu yang berkata Aku Anak Raja. Semua bangun ya, semua bangun berdiri, kita menyanyi pakai gerakan. Yang semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyi lagu yang berkata Betania Paling Yahud. Semua tepuk tangan ya. Semuanya duduk tenang-tenang, lipat tangan manis-manis. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Bapa sehingga kami telah memuji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik, anak-anak Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kejadian 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, Ibu mau tanya sedikit. Ada yang masih ingat kesonde cerita minggu lalu? Tentang siapa ya? Adik-adik di rumah ada yang tahu? Tentang Bapak Abraham. Nah, hebat anak-anak Betania. Ternyata masih ingat cerita minggu lalu. Nah, adik-adik, itu cerita Tuhan ada janji di Bapak Abraham. Suruh Bapak Abraham keluar dari dia punya tempat tinggal dan pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, waktu itu Bapak Abraham justru tahu pasti negeri yang dijanjikan Tuhan tuh yang kemana. Tapi Bapak Abraham tetap ikuti perintah Tuhan dan dia percaya akan janji Tuhan. Nah, ini hari ketong belajar dari Bapak Abraham dan Lot. Nah, Bapak Abraham ini pergi dari Mesir ke tanah Negeb. Dia pergi dengan dia punya istri, harta, benda, ternak, dan dia juga sonde lupa bawa Lot, dia punya ponakan. Nah, Bapak Abraham ini dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai di dekat Betel. Di situ dia kasih berdiri kemah antara Betel dan Ai. Nah, Betel dan Ai adalah tempat yang pernah Bapak Abraham kasih berdiri mezbah untuk Tuhan. Nah, Lot yang ikut sama-sama Bapak Abraham ini juga punya banyak domba, lembu, kemah. Nah, suatu hari para gembalanya Abraham dengan para gembalanya Lot berkelahi, berebut tempat untuk kasih makan dan minum dong punya hewan ternak. Karena tempat yang dong singgah itu son cukup untuk hewan ternak yang sangat begitu banyak. Jadi Bapak Abraham bilang di Lot, "Kotong jangan berkelahi karena kotong ini keluarga." Terus Bapak Abraham suruh Lot, pilih suatu tempat yang menurut lu baik. Jadi Lot lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, dan dia pilih lembah Yordan karena di situ banyak air, sama kayak taman Tuhan. Jadi dia pilih itu tempat, dia mulai bangun kemah di dekat Sodom. Lalu Bapak Abraham menetap di tanah Kanaan. Nah, adik-adik tahu pesan deh kalau orang Sodom dan Gomora itu jahat dan banyak buat dosa. Nah, pas Bapak Abraham dan Lot berpisah, Tuhan datang dan berfirman pada Bapak Abraham. Tuhan bilang kalau
seluruh negeri yang Bapak Abraham lihat itu akan jadi dia punya milik. Tuhan akan berikan itu negeri di Bapak Abraham. Dan Tuhan janji lagi kalau Bapak Abraham akan memiliki banyak keturunan. Dan keturunan Bapak Abraham akan banyak seperti debu tanah. Nah, menurut adik-adik itu banyak kok Sonde. Banyak toh, dan Sonde bisa dihitung. Atau ada di sini yang bisa hitung debu tanah. Nah, Tuhan mengulang janjinya agar Bapak Abraham tidak lupa, agar Bapak Abraham yakin teguh dalam imannya kepada Tuhan. Tuhan tuh sudah pernah meninggalkan Dipu anak untuk jalan sendiri. Tuhan kalau su janji, dia pasti akan tepati. Tuhan tuh bukan kayak kotong yang suka ingkar janji. Nah, sekarang siapa di sini yang suka ingkar janji? Sonde mau tepati janji, padahal dia suruh buat janji, mau batal atau dia lupa. Siapa di sini? Oh, anak Betania hebat. Son ada yang ingkar-ingkar janji. Nah, jujur Tuhan Yesus tahu. Nah, adik, setelah itu Tuhan berfirman pada Bapak Abraham. Bapak Abraham kasih pindah kemah, menetap di dekat pohon terbantil Mamre dekat Hebron. Lalu Bapak Abraham mendirikan mezbah buat Tuhan. Nah, adik-adik, seperti Bapak Abraham, kotong juga harus yakin dan percaya pada janji Tuhan. Meskipun kotong sudah dapat sekarang atau Tuhan belum kasih, tapi Tuhan berjanji itu akan ingkar janji. Namun berjalannya waktu, kepercayaan itu diuji. Yang pertama, adanya kelaparan di tanah Kanaan. Itu kita bisa lihat di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Dan yang kedua, perselisihan dengan keponakannya Lot. Nah, perselisihan ini yang buat Lot memilih tempat yang menurut dia bagus. Padahal yang Lot pilih itu orang-orang di sana jahat dan suka buat dosa. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu kalau Tuhan akan pelihara orang yang percaya padanya. Bagaimana cara Tuhan memelihara Bapak Abraham? Tuhan buat supaya Bapak Abraham tetap tinggal dekat tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk dia. Tuhan juga akan datang dan meneguhkan janjinya. Jadi, sebagai anak Tuhan, kotong harus tetap percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk tebus kotong dari hukum dosa. Janji keselamatan melalui anaknya sendiri, itu Tuhan Yesus Kristus. Yang Tuhan janjikan untuk orang percaya adalah ya dan amin. Keselamatan itu pasti. Jadi sebagai anak Tuhan dan orang percaya, ketemu sudah boleh hilang kepercayaan. Karena Tuhan yang berjanji
Tanah Kanaan pada Bapak Abram adalah Tuhan yang sama, yang menjanjikan keselamatan buat ketong semua. Amin. Baik, mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih banyak Tuhan untuk firman yang Bapa berikan buat kami. Biarlah firman ini menjadi pedoman untuk kehidupan kami ke depan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam penerapan. Nah, yang pertama untuk kelas Indria, nanti adik-adik lihat dalam buku yang sudah ini dibagikan. Nah, di situ ada gambar, ada 2 gambar. Nah, adik-adik diminta untuk cari dia punya perbedaan. Nah, setelah itu adik-adik tandai pakai pensil warna atau krayon. Nah, setelah itu adik-adik boleh kasih warna sesukanya adik-adik. Nah, nanti dia punya contoh akan ibu bagikan di akhir video. Nah, yang berikut untuk kelas pratanggung. Nah, nanti kelas pratanggung lihat di buku. Itu nanti adik-adik diminta untuk tulis aku yakin pada janji Tuhan pada sebuah karton. Nah, setelah itu nanti di bawahnya dari itu tulisan adik-adik tulis ayat hafalan dari Ibrani 10 ayat 23. Nah, setelah itu adik-adik gambar adik-adik punya jari tangan di bawah itu ayat hafalan. Nah, setelah itu adik-adik tulis nama. Nah, nanti contohnya itu akan ada di akhir video. Nah, yang berikut untuk kelas tanggung dan juga remaja. Nah, nanti adik-adik lihat di buku itu nanti adik-adik disuruh untuk memilih salah satu dari ayat-ayat firman Tuhan yang ada di dalam buku. Nah, yang pertama itu Mazmur 25 ayat 10, yang kedua itu Mazmur 119 ayat 140, dan yang ketiga Mazmur 117 ayatnya yang kedua. Nah, setelah adik-adik pilih salah satu tuh ayat dari ketiga ayat, adik-adik tulis alasannya kenapa adik-adik pilih itu ayat. Nah, setelah itu adik-adik foto terus kirim ke media sosialnya adik-adik atau kirim ke guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan, dan juga kita buat penerapan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur terima kasih Bapa, Kau pimpin ibadah sekolah minggu kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik Bapa. Yalah Tuhan, firman yang boleh kami terima hari ini Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pelihara anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah, dan juga kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan jaga kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, haleluya, amin. Shalom.